Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 yang akan memaparkan tentang konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kelompok kami terdiri dari Ibu Boti, Ibu Harti, dan saya sendiri, Wiwi Kursila. Ibu Boti di samping saya sebagai operator, Ibu Harti sebagai pemateri, dan saya sendiri sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan tentang biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk lebih jelasnya, saya persilahkan kepada Ibu Harti sebagai pemateri. Silakan Ibu. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama kita mengenal dulu biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada bulan Februari tahun 1287 Hijriah atau 1871 Masehi di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya Kiai Asy'ari berasal dari Demak, Jawa Tengah. Pernah belajar di Mekah selama 7 tahun. Pada tahun 1899 atau 1990, ia kembali ke Indonesia dan mengajar di pesantren ayahnya. Baru kemudian mendirikan pesantren sendiri di sekitar daerah Cukir, pesantren Tebu Ireng itu namanya. Tepatnya pada tanggal 6 Februari 1906. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan 1366 pada pukul 03.45. Terus aktivitas di bidang sosial mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan NU di Jawa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 bertepatan dengan 7 Ramadan 1366. Beliau merupakan pahlawan nasional. Terus beliau mengetuskan ada konsep pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 1. Hakikat pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki 2 kualifikasi. Pertama, arti penting pendidikan bagi manusia adalah untuk mempertahankan predikat sebagai makhluk paling mulia. Terus kedua, pendidikan harus dilihat dari kontribusinya dalam menciptakan manusia yang beretika dan berbudaya. Terus ada tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan ideal Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi dalam arti akhlak al-karimah. Dalam kitab Adab al-Alim wal al-Muta'alim, beliau menyebutkan tujuan pendidikan. Yang pertama, membentuk insan paripurna yang bertujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah membentuk insan paripurna yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Terus 3 konsep dasar belajar. Konsep pertama dalam kitab Adabul Alim wa al-Muta'alim, ada 10 macam etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh seorang siswi dalam belajar. 1. Sebelum mengawali proses mencari ilmu, seorang pelajar hendaknya membersihkan hati terlebih dahulu dari berbagai macam kotoran dan penyakit hati ya. Terus 2. Membangun niat yang luhur. 3. Menyegerakan diri, tidak menunda-nunda waktu dalam mencari ilmu pengetahuan. 4. Rela, sabar, dan menerima keterbatasan dalam masa-masa pencarian ilmu, baik menyangkut makanan, pakaian, dan lain sebagainya. 5. Membagi dan memanfaatkan waktu serta tidak menyia-nyiakan. 6. Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman. 7.
bersikap waspada dan hati-hati dalam setiap tindakan. 8. Tidak mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang dapat menyebabkan akal kecerdasan seseorang menjadi bodoh serta melemahkan kekuatan organ-organ tubuh atau panca inderanya. 9. Menyedikitkan tidur selagi tidak merusak kesehatan. 10. Meninggalkan hal-hal yang kurang berfaedah. Terus konsep kedua sini juga terdapat dalam kitab Adabul Alim wa Al-Muta'allim. Pada bab etika seorang murid ketika sedang belajar ada 13 macam etika, yaitu memperhatikan ilmu yang bersifat fardu ain untuk dipelajari. 2. Harus mempelajari ilmu-ilmu yang mendukung ilmu fardu ain. 3. Berhati-hati dalam menanggapi ikhtilaf ulama atau dalam hal pendapat-pendapat ulama. Terus keempat, mendiskusikan dan menyetorkan hasil belajar kepada orang yang dipercaya. 5. Senantiasa menyimak dan menganalisis ilmu. 6. Mempunyai motivasi yang tinggi. 7. Berusaha senantiasa bersama-sama orang alim. Terus 8. Mengucapkan salam bila sampai di majelis ilmu, sekolah atau madrasah. Bila terdapat hal-hal yang belum dipahami, hendaklah ditanyakan. Terus hendaknya membacakan kitab di hadapan syekh atau guru ketika sang guru sedang tidak sibuk, marah, atau sedang sedih. 11. Bila secara kebetulan bersama dengan banyak teman, maka sebaiknya jangan mendahului antrian kalau tidak mendapatkan izin. 12. Memantapkan pemahaman terhadap satu kitab terlebih dahulu, kemudian baru beralih ke kitab lainnya. Dan 13. Hendaknya seorang murid memiliki hati yang senang untuk mendapatkan ilmu. Terus konsep ketiga adalah etika seorang murid terhadap sumber belajar. Sumbernya dari kitab atau buku. Di antara etika yang ditawarkan dalam kitab Adabul Alim wa Al-Muta'allim antara lain: 1. Menganjurkan dan mengusahakan agar memiliki buku pelajaran yang diajarkan. 2. Merelakan, mengizinkan bila ada kawan meminjam buku pelajaran pinjaman tersebut. Ketiga, meletakkan buku pelajaran pada tempat yang layak atau terhormat. 4. Memeriksa terlebih dahulu bila membeli atau meminjamnya kalau ada kekurangan lembarannya. 5. Ketika mengkaji kitab yang berisi ilmu-ilmu syariah, hendaknya dilakukan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, suci badan dan pakaian. Terus dari keempat, konsep dasar mengajar. Di sini konsep dasar mengajar ada beberapa. Yang pertama yaitu konsep yang terdapat dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim. Terdapat etika yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh seorang guru yang berkaitan dengan dirinya, yaitu 1. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah baik ketika sendiri maupun bersama. 2. Selalu takut kepada Allah dalam setiap gerak dan di dalamnya serta perkataan dan tindakannya. Terus ketiga, bersikap tenang. 4. Wara, dalam arti berhati-hati terhadap yang haram dan syubhat. 5. Tawadu atau rendah diri. 6. Khusyuk atau menundukkan diri di hadapan Allah. 7. Senantiasa berpedoman kepada Allah dalam setiap hal. 8. Tidak menjadikan ilmunya sebagai saran untuk meraih kesenangan duniawi seperti kedudukan, kekayaan, dan keterkenalan. 9. Tidak terlalu mengagungkan keduniaan. 10. Senantiasa memperdalam ilmu dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Yang ke-11, menjaga hal-hal yang dianjurkan dalam agama seperti membaca Al-Quran baik dengan hati maupun lisan dan lainnya. Terus konsep yang kedua adalah etika seorang guru ketika hendak atau sedang mengajar.
agar memperhatikan beberapa etika, di antara lain ketika hadir di ruang pembelajaran hendaknya suci dari kotoran dan hadas, berpakaian yang sopan, rapi, dan usahakan berbau wangi sesuai dengan lingkungannya. Kedua, ketika keluar dari rumah hendaknya berdoa dengan doa yang dianjurkan Nabi. Ketiga, ketika sampai di masjid, pengajar hendaknya memberikan salam kepada yang hadir dan duduk menghadap kiblat jika memungkinkan dengan tenang, tawadhu, dan khusyuk. Terus 5, mendahulukan yang keempat. 4, memulai pelajaran dengan membaca sebagian ayat Al-Quran untuk meminta berkah darinya, membaca ta'awud, basmalah, puji-pujian, dan sholawat atas Nabi. Terus 5, mendahulukan pelajaran materi-materi yang menjadi prioritas, tidak memperlambat atau memperpendek dalam mengajar, tidak berbicara di luar materi yang sedang dibicarakan. Yang keenam, tidak meninggikan suara di luar yang dibutuhkan. 7, menjaga ruangan agar tidak gaduh. Yang ke-8, mengingatkan hadirin atau maksud dan tujuan mereka datang ke tempat itu untuk semata-mata ikhlas karena Allah. Terus yang ke-6, menegur murid yang tidak mengindahkan etika sedang belajar, seperti berbicara dengan teman, tiduran, dan tertawa. Terus next. Di sini juga ada pemikiran pendidikan menurut Ki Haji Hashim Asy'ari, di antaranya 1. Keutamaan ilmu dan kegiatan belajar mengajar. B. Etika yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar. C. Etika murid kepada guru. D. Etika murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus ditaati bersama guru. Terus etika yang harus dilakukan oleh guru, etika guru ketika mengajar, etika guru terhadap murid, etika terhadap buku untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan. Dari 8 pokok pemikiran tersebut, Ki Haji Hashim Asy'ari mengerucutkan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Signifikasi pendidikan. 2. Tugas dan tanggung jawab murid atau etika dalam belajar, etika murid kepada guru, etika murid kepada pelajaran. Dan yang 3, tugas dan tanggung jawab guru, di antaranya etika guru dalam mengajar, etika guru bersama muridnya. Dalam hal semua itu beliau mengandalkan atau melandasinya dengan Al-Quran dan ilmu-ilmu hadis. Sekian dari saya. Mungkin ada kesimpulan dari moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemateri Ibu Hati yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Insya Allah. Oke, kesimpulan di sini yaitu konsep pendidikan menurut Kiai Hashim Asy'ari yaitu terdapat dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim yang terdiri dari 8 bab yang berisi tentang kelebihan ilmu dan ilmuwan, etika yang harus dicamkan dalam diri peserta didik, etika seorang peserta didik terhadap pendidikan, etika seorang peserta didik terhadap pelajaran, etika pendidik terhadap dirinya, etika pendidik terhadap pelajaran, etika pendidik terhadap peserta didik, etika pendidik dan peserta didik terhadap buku. Itu kesimpulan dari materi. Ya, sudah. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan dari kelompok 8. Semoga bermanfaat. Untuk sesi tanya jawab mungkin bisa nanti di kolom komentar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.